Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izati Winda Murti. Saya adalah dosen tetap Program Studi Manajemen Rekayasa Universitas Internasional Semen Indonesia. Spesialisasi saya adalah mengampu mata kuliah di bidang manajemen lingkungan, risiko, dan juga keselamatan kerja. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan tentang metode pembelajaran yang saya terapkan pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni manajemen resiko. Manajemen resiko ini merupakan mata kuliah wajib yang didapatkan mahasiswa manajemen rekayasa pada semester genap, dengan bobot pada kurikulum terbaru adalah 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan tentang metode pengajaran saya pada mata kuliah ini, saya akan terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang deskripsi singkat dan juga capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Ada banyak definisi tentang resiko. Resiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian terhadap suatu kondisi yang mungkin terjadi di masa depan, akibat adanya pengambilan keputusan berdasarkan kondisi saat ini. Melalui mata kuliah manajemen resiko ini, mahasiswa akan diberikan bekal berupa bagaimana pola pikir dan juga bagaimana cara mentreatment resiko sesuai dengan kondisi dan juga akibat dari adanya aktivitas manusia sehari-hari. Mahasiswa akan mempelajari berbagai teori tentang resiko, termasuk di dalamnya adalah prinsip manajemen resiko, konteks manajemen resiko, dan proses manajemen resiko yang meliputi proses komunikasi, penentuan konteks, asesmen, penentuan treatment, evaluasi, dan juga proses pelaporan resiko. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai beberapa kemampuan sesuai yang tercantum dalam capaian pembelajaran, meliputi memiliki kemampuan untuk menjelaskan prinsip dan konteks manajemen resiko di berbagai bidang, memiliki kemampuan untuk memahami tahapan-tahapan manajemen resiko, dan mampu mengambil keputusan dengan tepat dalam suatu proses bisnis atau pelaksanaan proyek yang memperhatikan kondisi resiko yang mungkin muncul. Agar dapat memenuhi capaian pembelajaran tersebut, mahasiswa akan disajikan beberapa materi sebagai berikut. Perspektif manajemen resiko, sistem manajemen resiko, metode dalam manajemen resiko, utilitas dan resiko dalam proyek, dan analisis sensitivitas resiko. Referensi utama yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah standar ISO 31000 untuk risk management. Namun tidak berbatas pada materi itu saja, mahasiswa juga diberi kebebasan untuk memperkaya sumber referensinya dengan mengakses berbagai sumber informasi melalui jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan juga video pembelajaran yang bebas untuk diakses. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa mampu memiliki kemandirian dalam memperkaya informasi melalui sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, akan saya jelaskan tentang metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah manajemen resiko yang terdiri atas 3 komponen, yakni proses delivery, interaksi, dan juga proses assessment. Yang pertama yakni proses delivery yang terdiri atas proses penyampaian materi secara langsung melalui ceramah, demonstrasi, dan presentasi individu maupun kelompok. Selama masa pandemi ini, proses delivery materi di Universitas Internasional Semen Indonesia dilaksanakan secara tatap maya dengan memanfaatkan Google Meet, Zoom, dan juga Microsoft Teams. Komponen yang kedua adalah proses interaksi.
Dalam setiap pertemuan, akan selalu diadakan proses diskusi dan tanya jawab antara dosen mahasiswa dan mahasiswa dengan mahasiswa tentang topik yang sedang dibicarakan pada pertemuan tersebut. Selain itu, proses diskusi juga bisa berasal dari permasalahan yang diangkat berdasarkan jurnal ilmiah, artikel ilmiah, atau studi kasus yang sedang hangat dibicarakan. Mahasiswa akan diminta untuk memilih studi kasus dan juga mencoba untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen resiko yang telah dipelajari. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan proses eksplorasi resiko, kemudian melakukan proses elaborasi, dan juga nantinya akan ditemukan proses umpan balik dari dosen maupun dari rekan-rekan saat proses diskusi. Komponen yang ketiga yakni proses asesmen yang dilakukan melalui penugasan baik individu maupun kelompok. Kemudian dilakukan pula proses asesmen melalui games, kuis, dan juga penilaian harian melalui proses diskusi setiap pertemuan. Kami melakukan pengumpulan tugas dengan prinsip paperless, memanfaatkan adanya Google Classroom dan juga Edmodo. Selain itu, proses diskusi dan penilaian harian serta games juga bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan platform Quizizz. Berikut ini saya sajikan cuplikan pembelajaran mata kuliah manajemen resiko yang saya ampu dengan metode tatap maya memanfaatkan platform Google Meet. Di dalam ISO ini dia mengembangkan banyak sekali sistem manajemen tersebut. Harapannya adalah untuk mengurangi adanya bias. Paham ya maksudnya bias ya? Dia itu mengurangi adanya kerancuan atau ketidaksinkronan dan ketidaksamaan dalam memahami sebuah framework. Termasuk manajemen resiko ini. Kenapa kok ada standar semacam ISO 31000 ini adalah untuk membantu kita supaya punya arahan. Jadi nggak bekerja tanpa arahan gitu, tidak. Kita punya arahan. Walaupun pada akhirnya nanti ketika dalam proses penerapannya kita boleh banget untuk melakukan adaptasi dan modifikasi untuk kita terapkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam organisasi. Jadi apa yang ada di dalam standar ini sifatnya sangat umum ya, sangat luas itu, sehingga dia cocok untuk diterapkan di banyak industri atau sektor. Seperti yang teman-teman sekalian lihat di layar ini ya, bahwa dia itu sifatnya general approach-nya itu dia tidak spesifik to any industri or sektor. Jadi dia tuh bisa diterapkan di banyak sekali jenis. Itu khusus untuk risk management tentunya. Tapi sekali lagi, walaupun sebenarnya dia bisa diterapkan untuk safety, gitu ya. Tapi safety ini punya ISO-nya sendiri nanti. Walaupun kalau kalian lihat nanti framework-nya tuh mirip ya, tapi ada beberapa poin yang lebih detail di situ kalau terkait dengan safety gitu. Nah, lagi nih saya lanjut lagi nih cerita tentang si ISO itu dulu. Jadi dia berdiri itu tahun 40-an, sebentar saya lupa. 1947 kalau nggak salah. Ini. Jadi dia itu berawal dari gabungan dari Federasi Internasional Standarisasi gitulah ya, si ISA itu, tulisan ISA itu yang didirikan oleh saya lupa sebentar, dia berdiri di New York, bukan didirikan oleh United Nations Standard Coordination ya, bukan, tapi dia berkolaborasi dengan UNSCC atau United Nations Standard Coordinating Committee. Jadi si ini dan ini itu membentuklah organisasi yang namanya ISO. Nah, ISO ini sudah mengeluarkan banyak sekali produk standarisasi kayak gitu. Jadi kalau sekarang dia pusat organisasinya itu ada di Jenewa, di Swiss. Sudah terdiri dari banyak sekali badan sertifikasi
atau badan standarisasi yang bergabung di sana. Tiap negara itu boleh diwakili oleh satu badan standarisasi untuk menjadi keanggotaan. Harapannya adalah ketika membuat sebuah standar itu bisa mewakili semua gitu ya, cocok untuk dipakai di berbagai negara. Karena kan tiap negara nanti pasti juga akan punya kekhasannya gitu kan ya. Nah, untuk yang produk di sistem manajemen ini, khususnya untuk risk management, ada ISO 31000 yang sudah diperbarui pada tahun 2018. Di mana si ISO 31000 ini nanti dia bisa diterapkan untuk berbagai jenis analisis resiko. Bukan hanya untuk satu jenis, misalkan nih untuk resiko negatif aja gitu, enggak, tapi untuk semua jenis resiko. Dalam sektor apa aja? Dalam sektor finansial bisa, kemudian teknologi, kemudian natural gitu ya, apa sih yang berhubungan dengan resiko di alam gitu kan. Atau kalau ada lagi standar lain, kalau yang untuk alam ini adalah environmental risk assessment, atau ini khusus untuk environment atau untuk natural. Tapi kita bisa menggunakan standar secara umumnya adalah berdasarkan ISO. Jadi ini kemudian PM Book ini juga merupakan pengembangan secara spesifik ya untuk bentuk-bentuk standarisasi di risk management dengan objek yang spesifik. Nah, kalau ISO ini enggak. Jadi itu bedanya teman-teman sekalian. Apa sih sebenarnya bedanya era PMBOK, terus ada lagi nanti PMI, Project Management Institute yang mengembangkan PMBOK itu dengan ISO. Jadi bedanya di sini tadi, ini. Kalau kalian tanya bedanya. Si ISO ini sifatnya dia tidak spesifik. Dia bisa digunakan untuk berbagai macam jenis ini ya. Jadi ada di layar teman-teman sekalian ini. Ini adalah ISO. Jadi saya tambahkan lagi nih sejarah singkat dari perkembangan standar manajemen resiko yang ada di dunia ya. Bukan hanya ISO sebenarnya, dan ISO ini juga bukan yang pertama kali muncul. Dia muncul saya lupa nih, keempat atau ketiga gitu urutannya. Yang pertama itu adalah ASNZS. Kok kebesaran? Sorry. Yang pertama muncul itu adalah ASNZS. Ini bukan ya, lupa saya tulisannya, silakan dicari ya. Ini adalah punyanya Australia tahun 95-an kalau nggak salah. Ini juga masih banyak dipakai kok sekarang. Apakah relevan? Kita tinggal kembangkan aja dan kita pahami lagi framework tersebut cocok nggak dengan organisasi kita. Itu aja. Kemudian ada lagi Kanada itu juga mengembangkan. Kemudian tahun 2001 itu Jepang. Terus baru muncullah si organisasi-organisasi lain yang mengembangkan sistem manajemen resiko. Kemudian muncullah KOSO yang untuk integrated management risk management framework gitu ya, untuk organisasi. Cuma si KOSO ini kelemahannya adalah dia lebih ke enterprise risk management yang berhubungan dengan stakeholder dan lebih ke negative effect of risk, seperti itu. Itu kalau KOSO. Nah, baru tahun 2009 gitu ya, dia si ISO ini memunculkan produknya, yaitu ISO 31000 tahun 2009. Itu kemudian sudah direvisi pada 2018 kemarin. Seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ISO sendiri tadi sudah ya, ISO 31000 sendiri dia memprovide dasar. Jadi dasar-dasar fundamental pemikiran, jadi dia mengarahkan bagaimana sih pola berpikir kita ketika kita itu akan melakukan sebuah upaya manajemen resiko dalam organisasi kita. Nah, di sini organisasi tolong jangan diartikan sempit ya, teman-teman. Organisasi itu artinya luas banget. Kita bicara soal industri itu juga pasti ada struktur organisasinya kan. Mulai dari pimpinan, kemudian manajernya, kemudian pelaksananya. Nah, itu sudah susunan organisasi. Jadi yang kita bicarakan adalah si
organisasi tersebut, mulai dari susunan organisasinya sampai operasional organisasinya. Jadi luas banget ya. Project itu juga organisasi, industri, perusahaan, bahkan organisasi di kampus sendiri ya, himpunan mahasiswa atau BEM itu kan juga pasti punya struktur organisasi, punya visi misi organisasi gitu kan, punya target dan punya hal-hal yang tidak ingin di apa ya, hal-hal yang sedang dihindari, jadi bukan tidak ingin, hal-hal yang dihindari supaya tidak merugikan si organisasi tersebut. Nah itu kita dibantu oleh si ISO ini untuk membangun benteng pemikiran gitu ya, mempermudah kita untuk mengarahkan pola pikir kita ketika akan merencanakan tersebut, merencanakan manajemen resiko tersebut kayak gitu. Kemudian scope dari si ISO 31000 ini sendiri di dalam standarnya, teman-teman sekalian bisa lihat di layar. Jadi dia ada mulai dari definisi gitu ya, dia memberikan kita gambaran tentang pemahaman terkait definisi risk management gitu, supaya kita tidak salah kaprah ya. Kemudian apa sih prinsip-prinsip yang perlu kita pegang ketika kita berusaha untuk merencanakan dan berusaha untuk perform si effective risk management tersebut, apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah bentuk-bentuk rekomendasi untuk kita itu bisa mencoba untuk mendevelop risk management framework untuk organisasi kita berdasarkan standar ISO ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita untuk mendevelop sebuah prosesnya. Jadi setelah framework itu kan ibaratnya penelitian ya, bab 3 itu baru mendevelop diagramnya. Jadi mungkin yang udah sering ikut seminar proposal yang kakak tingkat ya, itu kalian akan melihat mereka pasti akan mempresent diagram penelitian. Nah, itu adalah frameworknya. Jadi framework cara berpikir dalam proses penelitian tersebut. Nah, itu yang dimaksud di dalam ISO ini. Gitu. Nah, sebenarnya manajemen resiko sendiri ya secara umum itu dia mengadaptasi prinsip-prinsip yang ada pada corporate governance. Apa sih corporate governance? Coba ada yang lagi ini enggak? Yang lagi pakai laptop atau sedang bisa googling nggak? Silakan. Coba cari. Apa sih corporate governance atau TIGI itu, atau biasa kita kenal dengan good corporate governance, itu prinsip apa sih GCG itu? Tolong. Silakan cari, saya beri waktu, kemudian silakan raise hand atau boleh diketik di kolom komentar. Corporate governance. Good corporate governance. Salah. Ini yang biasa kita sering kenal. Nah, kita sedang di dalam ISO atau di dalam manajemen resiko secara umum kita mencoba menerapkan si corporate governance ini. Silakan coba dicari. Ya Bu, untuk good corporate governance itu suatu sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder. Mengatur apa tadi Mas? Coba diulangi. Suatu sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan. Mengatur, mengelola, dan mengawasi. Oke, terima kasih Dimas. Baik, kalau gitu saya lanjut. Oke, Faisal. Saya Bu. Chandrika, silakan. Saya ingin menambahi sedikit terkait good corporate governance. Kalau menurut saya itu kumpulan dari aturan atau praktik serta proses pengendalian perusahaan dengan melibatkan penyeimbangan kepentingan pemangku perusahaan, seperti itu. Oke, penyeimbangan kepentingan, pemangku kepentingan. Iya, terima kasih. Terima kasih Chandrika. Kalau dari Faisal itu adalah rangkaian proses kebiasaan
kebijakan atau aturan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Baik, terima kasih dari Chandrika, Faisal, dan juga Dimas. Oke, saya simpulkan ya teman-teman sekalian dari penjelasan kalian tadi bertiga, dari Faisal, Dimas, dan Chandrika. Intinya adalah kalau kita bicara soal corporate governance, itu merupakan satu set arahan ya sebenarnya. Dia itu membantu kita untuk meminimalkan gap itu tadi. Kita coba untuk mengatur upaya manajemen di dalam suatu organisasi ya secara umum supaya membentuk kebiasaan yang baik gitu di dalam organisasi tersebut. Baik, termasuk yang disampaikan oleh Chandrika tadi, supaya semuanya itu sifatnya seimbang. Semua kepentingan yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi baik yang sifatnya itu instruksi dari atas maupun bottom up, dan juga semua kepentingan yang berhubungan dengan seluruh stakeholder ya, stakeholder dari si organisasi, itu semua bisa terfasilitasi dengan baik. Kalau kita bicara soal stakeholder itu kan nggak cuma orang-orang yang ada di dalam organisasi, tapi orang-orang yang berada di luar organisasi juga. Ibaratnya kayak himpunan gitu ya, himpunan lingkaran ini. Orang-orang yang ada di dalam organisasi itu ada di dalam sini. Mereka itu adalah sekumpulan orang yang punya visi dan misi yang sama untuk membentuk lingkaran ini, mencapai goal yang sama. Itu adalah organisasi tersebut. Nah, stakeholder itu bisa datang dari luar, tapi memberikan pengaruh baik positif maupun negatif terhadap terbentuknya lingkaran ini. Jadi terbentuknya si organisasi, apakah visi dan misi yang sudah direncanakan oleh organisasi itu bisa tercapai apa enggak? Salah satunya dipengaruhi oleh adanya stakeholder. Nah itu loh, itu stakeholder. Makanya dalam good corporate governance yang patut dipertimbangkan salah satunya adalah stakeholder management. Nah itu ada di dalam PM Book yang terbaru edisi 6 dan 7. Itu semua menambahkan aspek analisis stakeholder karena berdasarkan reviewnya mereka ternyata betul seperti apa kata corporate governance bahwa stakeholder ini walaupun bukan di dalam lingkup organisasi tapi memiliki pengaruh baik itu positif maupun negatif terhadap visi dan misi organisasi tersebut. Nah, manajemen resiko framework-nya nggak cuma ISO sebenarnya ya, tapi utamanya adalah ISO 31000 ini di-develop atau dikembangkan itu mengacu kepada si framework-nya corporate governance. Sehingga dia berusaha untuk membimbing ya, menciptakan sebuah framework yang memastikan bahwa setiap kepentingan dan kebutuhan stakeholder di dalam maupun di luar organisasi itu bisa tercapai. Tentunya semuanya harus sesuai dengan visi dan misi. Jadi organisasi, sebuah organisasi itu bergerak harus sesuai dengan visi dan misinya. Ini kuncinya. Oleh karena itu, ketika mendevelop sebuah visi dan misi, harus sesuai dengan cita-cita organisasi yang sesungguhnya. Kenapa sih organisasi ini diciptakan? Gitu. Contohnya nih, bukan himpunan, prodi manajemen rekayasa misalkan ya. Kenapa sih kok prodi ini di-develop gitu? Kenapa kok diciptakan? Dan prodi ini adalah bentuk organisasi dan kalian adalah bagian dari organisasi tersebut. Karena kita pingin untuk menjadi ya visi misinya, kita mencoba untuk menjadi tempat pengembangan keilmuan manajemen rekayasa yang terbaik. Tentunya bisa mencapai skala internasional nantinya. Oleh karena itu, kurikulumnya itu dibangun sesuai dengan arahan framework dari Engineering Management Book of Knowledge. Kayak gitu. Nah, itu loh. Itu adalah visi dan misi yang harus kita capai bersama. Pun demikian juga dengan organisasi yang ada di dalam
organisasi induk, jadi kayak manajemen rekayasa selaku prodi gitu ya, itu adalah organisasi induk. Di dalamnya ada apa aja? Ada himpunan, kemudian mungkin ada juga apalagi ya, senat mungkin ya, ada senat hima, kemudian ada lagi klub-klub yang lain. Nah, ini kan organisasi-organisasi di dalam organisasi payung gitu. Sehingga ketika organisasi kecil-kecil ini A, B, C, D, E, himpunan dan yang lain-lainnya itu mendevelop sebuah visi dan misi, itu tidak boleh terlalu jauh dari sini. Harus merupakan turunan dari visi misi utama. Itu adalah corporate governance. Jadi kalau kita berhasil menerapkan itu, kita menuju ke good corporate governance. Pun demikian dengan manajemen rekayasa di sini, kita punya organisasi induknya lagi yang lebih besar lagi, ya ini apa? Ya UISI. Maka visi dan misi MR itu merupakan turunan dari visi dan misi universitas yang spesifik ke keilmuan MR. Itu adalah bentuk sederhana dari corporate governance. Itu teman-teman sekalian. Nah, di manajemen resiko ini, framework ISO ini mencoba untuk memastikan bahwa si corporate governance ini bisa berjalan dengan baik melalui mencoba untuk mengidentifikasi dan memitigasi si resikonya dengan prinsip pengawasan tadi seperti yang dikatakan oleh Dimas ya. Prinsip mengatur, kemudian mengelola, dan yang terakhir adalah prinsip pengawasan. Itu adalah prinsip-prinsip dalam corporate governance. Dasar manajemen secara umum. Itu yang coba untuk diterapkan di dalam ISO 31000 standar untuk risk manajemennya. Demikian deskripsi dari saya. Semoga cukup memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran saya selaku dosen pada program studi Manajemen Rekayasa Universitas Internasional Semen Indonesia, khususnya pada mata kuliah Manajemen Resiko yang dilaksanakan secara tatap maya dengan memanfaatkan platform Google Meet. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.